Halo semuanya, dalam video ini aku mau nanya nih, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa sih harga satu cabai itu hampir sama dengan pasar lainnya? Atau pernah kepikiran kenapa sih kayak pedagang itu sekarang itu tidak mudah untuk menaikkan harga? Nah, dalam konsep tersebut, di sini kita akan dijelaskan melalui konsep pasar persaingan sempurna dan ekonomi mikro. Nah, dalam video ini kami tuh akan menjelaskan apa sih dari pasar persaingan sempurna ini, dari ciri-cirinya dan penerapan dalam kehidupan sehari, serta apa saja kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna ini. Stay tune. Jadi, pasar persaingan sempurna itu adalah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Artinya, nggak ada satu pihak pun yang dapat mempengaruhi harga pasar tersebut. Dan dalam kondisi ini, harga pasar itu terbentuk murni dari pertemuan antara supply dan demand. Karena jumlah penjualnya itu banyak, jadi setiap penjual itu hanya menjadi price taker atau penerima harga. Artinya, mereka hanya bisa menjual sesuai harga yang berlaku di pasar. Jadi kalau misalnya ada pedagang lain yang menawarkan harga terlalu mahal, otomatis pembeli itu akan beralih ke pedagang lain yang menawarkan produk yang sama tapi dengan harga yang lebih murah. Ada beberapa ciri utama pasar persaingan sempurna. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan banyak pembeli, sehingga tidak ada yang mendominasi pasar. Yang kedua, produk yang dijual bersifat homogen, artinya kualitas produk hampir sama. Misalnya beras dengan jenis yang sama atau cabai dengan jenis yang sama. Yang ketiga, informasi pasar tersedia secara sempurna. Pembeli dapat mengetahui harga dari berbagai penjual, sehingga bisa memilih harga yang terbaik. Yang keempat, bebas keluar dan masuk pasar. Siapa saja dapat menjadi penjual apabila memiliki modal dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Dan yang terakhir, faktor produksi dapat berpindah dengan mudah sehingga sumber daya dapat digunakan secara efisien. Salah satu contoh yang paling mendekati pasar persaingan sempurna adalah pasar hasil pertanian. Misalnya, petani menjual cabai, tomat, atau bawang. Produk dari setiap petani hampir sama sehingga pembeli lebih mempertimbangkan harga daripada siapa penjualnya. Sebagai contohnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Panel Harga Pangan Nasional, harga komoditas seperti cabai dan bawang berubah mengikuti jumlah produksi dan permintaan masyarakat. Ketika panen melimpah, penawaran meningkat sehingga harga turun. Sebaliknya, saat gagal panen atau pasokan berkurang, harga akan naik. Hal ini menunjukkan bahwa harga lebih dipengaruhi oleh mekanisme pasar dibandingkan keputusan satu penjual. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan apa saja kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna ini tuh memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu harga menjadi lebih adil karena terbentuk melalui mekanisme pasar. Lalu yang kedua, persaingan mendorong efisien produksi sehingga sumber daya dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga, konsumen memiliki banyak pilihan dengan harga yang kompetitif. Namun pasar ini juga memiliki kekurangannya, itu karena keuntungan relatif kecil sehingga perusahaan itu seringkali memiliki keterbatasan dana untuk melakukan inovasi. Nah, selain itu, kalau dalam kasus dunia nyata pasar yang benar-benar memenuhi semua ciri persaingan sempurna itu hampir tidak ada. Jadi dari pembahasan tadi, kita bisa nyimpulin kalau pasar persaingan sempurna itu merupakan struktur pasar yang paling efisien menurut teori ekonomi. Harga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Produknya bersifat homogen dan gak ada penjual yang mampu mengendalikan harga tersebut. Walaupun sulit ditemukan secara sempurna, dalam kehidupan nyata, konsep ini tetap penting karena menjadi dasar untuk memahami berbagai jenis pasar lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Dadah!